Nah, yang ketiga itu riba dalam sistem gadai. Ini yang paling banyak kita nih, Pak Ibu. Di kampung-kampung. Digadaikan sawah. Lalu sawah ini diolah oleh yang memberikan pinjaman. Sama dengan bank itu, apa bedanya dengan rentenir itu? Pertama, utang tetap dibayar sebanyak utang kan? Yang untung sawah setiap tahun panen tuh, mana mau itu kalau nak keuntungan? Kan keuntungan tuh, Pak. Itu riba yang sesungguhnya di situ, di kampung-kampung tuh riba situ, Pak. Yang benar, Bapak Ibu, kalau menggadai, Pak pinjam Ibu 10 juta uang, baik. Berapa lama? 6 bulan, baik, catat 6 bulan. Apa jaminannya ini? Sawah saya, ini apanya? Sertifikatnya. Pegang sertifikatnya, sawah tetap diolah oleh yang punya sawah. Ketika 6 bulan kemudian hutang tak bisa dilunasi, sawahnya dijual untuk melunasi hutang. Itu yang benar. Sisa pelunasan hutang dikembalikan ke yang punya sawah. Itu gadai yang benar. Itu makanya barang yang digadaikan itu tidak boleh kurang nilainya dari hutang. Karena ini kalau temponya waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka yang jaminan ini dijual untuk pelunasan hutang. Dan tidak boleh yang memberi hutang memanfaatkan barang gadai itu. Itu namanya untung. Ibu hutang kamu, bapak hutang kamu tu bagian Honda kamu tu pakai Honda tu. Riba itu. Di kampung begitulah prakteknya lah berpuluh-puluh tahun, Pak. Dan sawah aku tetap tidak bisa balik. Dan hutang dibayar sebanyak 7, kok 10 ame dibayar. Makanya Bapak Ibu, kalau keluarga kita yang begitu, tolong sampaikan ke mereka, hitung hasil sawah selama ini sejak itu diolah. Kalau sudah setara dengan nilai hutang, lunas hutang, kembalikan sawah. Oh, riba tu Pak Ibu. Untung itu. Oh, tidak mau sudahlah. Golong-golong akan neraka esok. Agama tu kan tidak panjang-panjang cerita Pak Ibu. Ya, fazakir in nafa'atiz zikra, itulah agama. Ingatkan kalau mereka bisa diperingatkan. Yang tidak bisa, sudah lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berhak memaksa orang. Tugas mengingatkan saja. Saya juga kalau di kampung, Ibu, kalau di kecil mau deko, Pak, iko gadai-gadai mau deko riba ko, kecilnya kamu, alun layang lagi kami lah mau deko yo macam itu cerita. Sudahlah, tugas saya menyampaikan saja, tidak lebih dari itu. Kan agama itu kan peringatan bagi orang yang takut. Yang tidak takut, ya pasti tidak ada gunanya peringatan. Nah, itu riba dalam gadai itu yang paling banyak itu. Ya, barang gadai itu jaminannya itu diolah oleh yang memberi hutang. Itu satu ya. Jadi yang menantang Allah berperang itu orang yang terlibat dalam praktek riba. Apakah yang makan? Apakah yang memberi makan? Yang memberi hutang atau yang berhutang? Apakah juru tulis? Tellernya, ataukah saksi notarisnya? Semuanya sama-sama menantang Allah berperang. Ya. Yang kedua, siapa yang menantang Allah berperang? Disebutkan di Al-Maidah 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Hanya sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka atau dibuang dari negeri itu. Itulah balasan, itulah kerugian mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. Jadi disebutkan sini Pak Ibu, itu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kata Nabi, kata Allah, pertama dibunuh atau disalib, yang kedua dipotong tangan kaki atau dibuang dari negeri itu. Ini ayat terkait dengan satu kelompok manusia dari suku Urainah. Jadi asbab nuzulnya ini, ada satu suku namanya suku Urainah datang ke Nabi, ya, mengadu persoalan ini. Tapi ketika mereka pulang ke suku mereka, di tengah jalan ketemu pengembala onta. Lalu ontanya dirampok, pemilik ontanya dibunuh oleh suku Urainah tadi, dari beberapa orang nih. Maka turunlah ayat ini,
itu orang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Balasannya apa? Dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan kaki, atau dibuang dari negeri. Nah, ini ada 3 hukum Bapak Ibu ya di sini. 1, jika seseorang merampok dan membunuh pemilik harta, kayak ada begitu Pak ya. Dia merampok, tapi bukan hanya merampok, dia bunuh yang punya harta itu. Kayak kejadian di Belimbiang kemarin Pak. Ya kan? Ada yang dibunuh tuh dan hartanya diambil. Maka itu orang bukan hanya menantang Allah berperang, maka itu orang hukumnya dibunuh dan disalib. Kalau ada orang merampok dan membunuh, ini apa, begal yang banyak begini ya. Dia merampok harta dan membunuh yang punya harta, maka dia dibunuh hukumnya dan disalib. Itu hukumnya. Jika dia merampok dan tidak membunuh, bisa jadi dia merampok saja tapi tidak membunuh. Ada yang begitu tuh ya, mungkin pemilik rumahnya disekap, diikat, hartanya dibawa kabur. Kalau itu kejahatannya, dipotong tangan kakinya. Itu hukumannya. Kalau ada orang merampok saja atau dan tidak membunuh, maka hukumnya dipotong tangan dan kaki. 3, jika dia gagal merampok, tidak membunuh. Dia mau merampok tapi gagal, tidak jadi merampok, tapi dia sudah melakukan aksinya, gagal, maka hukumannya dibuang dari negeri itu. Tapi ketiga-tiganya orang-orang yang memerangi Allah. Siapa yang memerangi Allah? Yang merampok hak milik orang. Makanya koruptor-koruptor itu dosa besar itu. Kenapa? Dia memerangi Allah. Ya Pak. Koruptor itu dosa besar tuh. Ya, pelaku dosa besar koruptor koruptor tuh. Karena korupsi itu mengambil harta orang, dan tidak satu orang diambil, 270 orang. Makanya koruptor-koruptor itu memang dipotong tangan dan kakinya. Karena begitu hukumannya. Yang merampok dan membunuh, dibunuh dan disalib. Yang merampok saja dipotong tangan kaki. Kalau ada perampokan gagal, diusir. Jadi koruptor-koruptor yang gagal korupsi kena ketahuan, usir. Hukumnya begitu. Itu makanya Pak Ibu, mengambil harta orang ini bukan dosa ringan. Bahkan orang yang mengambil, yang belum jadi mengambil pun tapi sudah melaksanakan aksi perampokan, itu pun kata Allah memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah mengambil hak orang. Itu dosa besar. Dan itu kata Allah disebut, mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya. Yang mengambil harta orang, apalagi sampai membunuh pemilik hartanya. Itu maka 3 hukumannya tadi. Dibunuh dan disalib, dipotong tangan kaki, atau diasingkan, dibuang dari negeri itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Abu Hurairah, ini hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala qal, ini hadis kursi ini, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang membenci dan memusuhi wali-waliku, maka saya izinkan mereka untuk berperang dengan mereka, karena mereka telah memerangi saya. Jadi kata Allah, siapa yang memerangi wali Allah, itulah orang yang memerangi Allah. Kalian perangi dia. Siapa tu wali Allah? Disebutkan di surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri wali Allah tu kata Allah, mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih di dunia. Itu wali Allah itu. Tidak ada takutnya dengan makhluk, tidak ada sedihnya terhadap apa yang terjadi. Itu wali Allah. Dan siapa orang yang sudah mencapai hati begitu, tidak takut dan sedih, disebutkan di Fusilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Siapa orang yang tidak punya rasa takut, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka kokoh istiqamah dalam keimanan. Inilah wali Allah.
Jadi wali Allah tu mereka yang kokoh, yang tak bisa diajak kompromi dalam kebatilan. Dan mereka tak takut mau dipecat-pecat lah, mau dipenjara-penjara lah, mau diburu-buru lah. Kalau ada orang begitu dalam kebenaran, dalam agamanya, tu wali Allah itu. Tu wali Allah itu. Kalau ada ulama tak bisa diajak kompromi oleh penguasa untuk kebatilan, dan tak peduli mau dipenjara kah, ya, mau dibunuh kah, tak peduli dia, tak ada takutnya, tu wali Allah itu. Ciri-ciri wali Allah itu begitu. Allah sebut begitu. Nah, kalau ada orang yang membenci dan memusuhi orang beriman yang lurus, maka itulah orang yang memerangi Allah. Kalau ada orang-orang yang membenci orang beriman yang lurus dalam kebenaran, dia musuhi, dia kriminalisasi, dia penjarakan, ataupun dia bunuh orang itu, maka itulah orang yang memerangi Allah. Bapak Ibu lihat sajalah. Kalau ada ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang vokal mengatakan kebenaran-kebenaran, lalu dimusuhi, dibenci, dikriminalisasi, dicari-cari salahnya, maka itulah orang-orang yang telah memerangi Allah. Bapak Ibu, ya, ingatlah para ibu yang para penguasa, ya, jangan membenci orang-orang beriman yang lurus dalam kebenaran. Dan memang Bapak Ibu sejak masa lalu orang-orang yang lurus dalam kebenaran itu selalu dimusuhi. Ashabul Kahfi diburu, Nabi Saleh itu dimusuhi, Nabi Hud dimusuhi, Nabi Nuh dimusuhi. Semua orang-orang jujur, orang benar selalu dimusuhi. Dan itulah mereka yang memerangi Allah, yang memusuhi wali-walinya. Siapa yang walinya? Orang tidak punya rasa takut, rasa sedih terhadap kehidupan dunia. Dan mereka kenapa? Beriman, sumastaqamu, mereka istiqamah dalam kebenaran. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, banyak ulama-ulama yang lurus kemudian dibenci, dicaci maki, ada yang dikriminalisasi, ada yang diberikan tuduhan-tuduhan macam-macam, hanya untuk menghancurkan nama baiknya. Bahkan ada yang dibunuh juga. Maka yang begitu tuh kata Allah, itu mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya itu. Maka boleh perangi dia. Nah, ini Bapak Ibu ya, 3 perkara yang disebut Allah pelakunya telah berperang dengan Allah. Ya, 1 pelaku riba, ya, 2 orang-orang yang merampas harta orang, ya, dan yang ketiga yang memusuhi dan membenci orang-orang beriman yang lurus tegak dalam kebenaran. Nah, dulu Buya Hamka Pak Ibu di penjara ya. Apa masalahnya? Ya, masalahnya salah satunya itu dia tidak mau mengatakan itu, mencabut fatwa, ya, mengucapkan selamat Natal itu haram. Ya, akhirnya apa? Bukan hanya dicopot, dicari-cari salahnya, akhirnya dipenjara tanpa pengadilan, tanpa jelas apa kesalahannya. Tapi begitulah wali Allah itu. Ya, seperti itulah wali Allah. Yang lurus dia akan dimusuhi dan dibenci. Tapi yang membenci itulah yang mengajak Allah berperang. Betapa besarnya dosa Bapak Ibu membenci orang-orang beriman yang lurus dalam kebenaran. Karena mereka bukan hanya berdosa, mengajak Allah berperang. Apa yang lebih hebat dari itu? Nah, inilah 3 perkara yang disebutkan Allah dan Rasulnya, yang pelakunya disebut sebagai orang-orang yang telah menantang Allah berperang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itulah dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Cukup ya? Nah, ya. Silakan Pak. Tobat? Apa tobat berhenti lah? Kau tobat tu 4 anjuit kita doi. Bertambah yo kadang-kadang ada kau lah pensiun, Pak Ibu lah pensiun, berhutangnya 7 tahun lah. Kalau Bapak sudah tahu, ya Allah saya tobat. Tapi yang sudah berlalu lunasi sampai lunas. Tapi yang ke depan jangan ditambah aja lah. Karena ada orang hobi berhutang, bukan kebutuhan, bagi hobi. Ada ibu-ibu kok hobi berhutang kredit, tas kredit, jilbab kredit, baju kredit. Yang lain bisa balik cash, tapi hobi kredit kok. Ya ada apa-apa kalau kredit juga ada apa-apa, tapi jangan ada di situ akad ribanya. Tidak apa-apa, jual beli kan bisa kredit, bisa tunai. Yang persoalan jangan akad ribanya itu. Yang sudah berlalu sudah selesai. Oh dulu Ustaz Abu ambil rumah pakai bank. Dulu sudah kan, kalau kamu bertobat
Ini Allah Maha penerima taubat. Kalau riba urusan kita dengan Allah, selesai. Sebelum nyawa ketenggorokan, taubatlah. Dan tambah aja lain. Ya, selesailah sampai di situ. Ya, makanya tadi saya katakan tidak ada kita yang selamat dari riba. Apalagi di sistem negara kita yang seperti ini, ya, transaksi keuangannya semuanya riba. Hampir semuanya itu terjebak riba. Karena semua kita harus lewat itu. Lembaga keuangan seperti perbankan itu. Dan itu riba. Tapi kita tidak bisa menghindar, ya sudah. Allah Maha Pengampun. Kayak saya pegawai negeri, uang saya lewat bank, gaji saya lewat bank, saya pakai ATM. Ya cuman yang masih bisa minimalisir. Saya Pak Ibu pakai buka rekening di bank itu, saya datangi bank itu. Pak, saya mau meminjamkan uang saya di bank, tapi tolong jangan dikasih saya tambahan ya. Dan jangan dipotong uang saya. Jadi sebanyak apa saya pinjamkan ke bank, sebanyak itu saya ambil. Tidak ada potongan, tidak ada tambahan untuk saya. Setuju, ada akadnya begitu di bank syariah itu. Dan memang uang saya tidak dipotong 1 sen pun, dan tidak beri pula tambahan, sudah. Itu minimal sudah adalah jalan keluar sedikit. Ya bertahap, ya mungkin tidak mungkin bisa secepat kilat kita mengubah sistem seperti ini. Tapi paling tidak sudah adalah alternatif-alternatif. Ya ulama-ulama kita sudah mulai juga ya memberikan solusi, walaupun itu belum sempurna. Ya selamat dari riba. Tapi paling tidak kita sudah berusaha lah. Yang bisa kita selamatkan. Ya, maka seperti token ini lah Bapak Ibu, kalau bisa mengganti token, gantilah aja token. Bukan soal ambo tak pernah terlambat, bukan soal ambo tak pernah terlambatnya, akadnya itu persoalan. Karena ibu menyepakati akad denda. Walaupun ibu tak pernah kane denda, tapi kesepakatan pada akadnya itu yang jadi masalah. Maksiat tak maksiat itu pada akad. Orang berzina aja orang menikah karajo sama tu Ibu. Cuma cik berdosa, cik pahala. Yang membedakannya akad. Nen cik akadnya benar, yang cik akadnya tak suka, tak ada benar loh. Maka akad yang membuat orang kau dosa atau pahala. Ya. Yang tak bisa apa boleh buat. Allah Maha Pengampun. Ya, kita tidak hidup di negeri yang kita bebas dari riba itu. Kok bisa milih ya Pak Ibu? Pilih tinggal di Brunei. Di Brunei seolah aman dari riba, tidak ada riba itu. Karena rajanya saleh. Rajanya takut dengan azab Allah. Raja kita belum ada yang begitu. Ya. Tahu apa tunggu ambo jadi raja lu. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.